teman-teman, perkenalkan nama saya Reski, NIM 210112043 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam penyusunan ransum. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu ransum. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang ransum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 metode yang bisa kita gunakan dalam penyusunan ransum, seperti metode trial and error atau metode coba-coba, metode Pearson Square atau metode bujur sangkar, dan metode persamaan aljabar. Simak video berikut. Metode yang pertama yaitu metode trial and error atau metode coba-coba. Metode trial and error atau metode coba-coba yaitu mencoba berulang-ulang suatu susunan ransum, memanipulasi jumlah bahan pakan penyusun ransum dalam satu komposisi yang dapat mencapai target gizi yang diinginkan. Dapat menyusun ransum dari beberapa bahan pakan dan dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Contoh penyusunan ransum menggunakan metode coba-coba yaitu menyusun ransum dengan protein kasar 16,5% dan energi metabolisme 2654 kcal per kilogram. Bahan pakan yang digunakan di sini ada 4, yaitu jagung, dedak halus, bungkil kelapa, dan bungkil kedelai. Jumlah yang digunakan tergantung dengan keinginan kita dalam menyusun ransum, asal jumlah yang dihasilkan dari keempat bahan pakan ini harus bernilai 100, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk menentukan protein kasar yang ada dalam tiap bahan pakan yang digunakan, yaitu kita akan mengalihkan jumlah yang kita tentukan dikalikan dengan kandungan protein kasar setiap bahan pakan yang bisa kita lihat dari literatur di internet. Seperti yang kita lihat pada layar ini 0,49 itu diambil dari jumlah jagung yang digunakan dibagi dengan 100 menghasilkan 0,49% dikali dengan 8,25 ini adalah kandungan pK bahan pakan jagung itu menghasilkan 4,04 dan hal yang sama diulang pada dedak, pada bungkil kelapa dan bungkil kedelai. Sama halnya dengan penentuan energi metabolisme setiap bahan pakan itu jumlah yang kita tentukan dikalikan dengan energi metabolisme yang dikandung oleh tiap bahan pakan. Metode yang kedua yaitu metode Pearson Square atau metode bujur sangkar. Metode Pearson Square atau metode bujur sangkar yaitu penyusunan ransum hanya menggunakan 2 jenis bahan pakan saja. Kandungan zat-zat bahan pakan harus diketahui protein kasar dan energinya, serta penggunaan bahan pakan lebih diperhatikan. Apabila penggunaan bahan pertama memiliki protein tinggi, maka penggunaan bahan pakan protein yang kedua itu harus lebih rendah. Contoh penyusunan ransum menggunakan metode bujur sangkar yaitu diketahui protein kasar pada jagung itu 46,5% dan protein kasar pada dedak itu sama dengan 8,6%. Pertanyaannya, berapa kebutuhan jagung dan dedak untuk pK ransum untuk protein kasar ransum 22%? Yaitu dengan cara perkalian silang seperti pada layar, di mana protein kasar jagung 46,5 ini dikurangkan dengan pK ransum yang akan kita susun, yaitu 46,5 dikurang 22 itu sama dengan 24,5, sedangkan protein kasar dedak 8,6 dikurangkan dengan pK ransum yang akan disusun yaitu 22 dikurang 8,6 sama dengan 13,4.
Hasil selisih antara 46,5 dan dikurang 8,6 ini menghasilkan 37,9. Hasil jumlah antara 13,4 dan 20 ditambah 24,5 ini menghasilkan 37,9 juga. Hasil selisih dan jumlah ini harus sama. Nah, untuk bahan pakan jagung, ini untuk menentukan berapa jumlah yang akan kita gunakan dalam penyusunan ransum, itu melalui proses seperti ini. 13,4 dibagikan dengan 37,9 dikali 100 itu menghasilkan 35,3%. Dan pada bahan pakan dedak dilakukan hal yang sama, yaitu 24,5 dibagi dengan 37,9 dikali dengan 100% itu sama dengan 64,7%. Jadi penggunaan bahan pakan jagung dan dedak untuk mendapatkan protein kasar ransum sebesar 22%, yaitu jagung sebesar 35,3 gram dan dedak sebesar 64,7 gram. Jumlah dari kedua bahan ini harus 100%. Adapun pembuktian protein kasar bahan yang dikandung oleh dua bahan pakan ini apakah menghasilkan ransum sebesar 22 atau tidak, dengan cara perkalian seperti ini, yaitu 46,5 itu kandungan protein kasar pada jagung dikalikan dengan 35,3 yaitu jumlah jagung yang akan digunakan dibagi 100 menghasilkan 16,4 dan dedak yaitu 8,6 dikali 64,7 dibagi 100 menghasilkan 5,6 dan ketika dijumlahkan menghasilkan 22%, berarti bisa. Metode yang ketiga yaitu metode persamaan aljabar. Metode persamaan aljabar yaitu menghitung persen 3 macam bahan dengan persamaan aljabar X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Jadi pada metode ketiga ini yaitu metode aljabar, kita hanya memerlukan 3 bahan pakan saja. Kandungan protein kasar dan energi metabolisme bahan harus diketahui. Contoh penyusunan ransum menggunakan metode aljabar ini yaitu misalnya buatlah ransum dengan protein kasar sama dengan 15% dan energi metabolisme 2850 kcal per kilogram dengan menggunakan bahan konsentrat dengan kandungan protein kasar 35% dan energi metabolisme 2900 kcal per kilogram. Dimisalkan ini sebagai X, konsentrat sebagai X, dan yang kedua itu jagung dengan protein kasar 8,6% dan energi metabolisme 3420 kcal per kilogram itu dimisalkan sebagai Y. Dan yang ketiga itu dedak dengan kandungan protein kasar 13,6% serta energi metabolisme 1630 kcal per kilogram itu dimisalkan sebagai Z. Penyelesaiannya itu yang pertama kita lakukan itu menentukan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Persamaan satunya itu persamaan aljabar di mana X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Yang menjadi persamaan 2 yaitu persamaan protein kasarnya, yaitu 0,35X diambil dari nilai protein kasar konsentrat 35% yang dibagi dengan 100, ditambahkan dengan 0,086Y diambil dari nilai protein kasar jagung 8,6% dibagikan 100 dan ditambah dengan 0,136Z diambil dari protein kasar dedak 13,6% dibagi 100 sama dengan 15. 15 ini diambil dari soal PK ransum yang akan kita cari. Dan persamaan 3-nya itu diambil dari energi metabolisme. 29X ini diambil dari 2900 energi metabolisme dari konsentrat yaitu 2900 dibagi 100 ditambah dengan 34,2Y ini diambil dari energi metabolisme jagung yaitu 3420 dibagi 100 ditambah dengan 16,3 ini diambil dari
nilai energi metabolisme pada dedak yaitu 1630 dibagi dengan 100 sama dengan 2850 yang diambil dari energi metabolisme yang akan kita gunakan. Tahapan pertama yang kita lakukan itu selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 ini X tambah Y tambah Z sama dengan 100, persamaan 2 0,35X ditambah 0,086Y ditambah 0,136Z ini sama dengan 15. Untuk pada eliminasi persamaan 1 dan 2 ini nilai X yang akan dihilangkan. Untuk menghilangkan nilai X, kita harus menyamakan nilai X keduanya, yaitu dengan cara persamaan 1 dikalikan dengan 0,35, karena nilai X pada persamaan 2 ini 0,35, maka persamaan 1 harus dikalikan dengan 0,35 agar menghasilkan nilai X yang sama. 0,35 dikali X, 0,35X ditambah dengan 0,35 dikalikan Y, 0,35Y, 0,35 dikalikan Z, 0,35Z, dan 0,35 dikalikan 100 itu hasilnya 35. Kemudian kedua persamaan ini dikurangkan, X habis, 0,35Y dikurang 0,086Y itu menghasilkan 0,264Y, 0,35Z dikurang 0,136Z itu menghasilkan 0,214Z. 35 dikurang 15 itu hasilnya 20. Jadi 0,264Y ditambah 0,214Z sama dengan 20 merupakan persamaan 4. Selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 tadi X tambah Y tambah Z, persamaan 3 itu 29X ditambah 34,2Y ditambah 16,3Z sama dengan 2850. Sama seperti eliminasi persamaan 1 dan 3, nilai X-nya yang akan dihilangkan. Untuk menghilangkan nilai X, maka nilai X-nya ini harus sama. Nilai X antara keduanya ini harus sama. Jadi persamaan 1 ini dikalikan dengan 29 agar nilai X-nya sama. Jadi 29 kali X, 29X, 29 kali Y, 29Y, 29 dikali Z itu 29Z, dan 29 dikali 100 itu hasilnya 2900. Kedua persamaan ini kemudian dikurangkan. Nilai X habis, 29Y dikurang 34,2Y itu hasilnya min 5,2Y. 29Z dikurang dengan 16,3Z itu menghasilkan 12,7. 2900 dikurang 2850 itu hasilnya 50. Jadi min 5,2Y ditambah 12,7 sama dengan 50 ini merupakan persamaan 5. Selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 itu 0,26Y, 0,264Y ditambah 0,214Z sama dengan 20. Persamaan 5, 0,52Y ditambah 12,7 sama dengan 50. Pada eliminasi persamaan 4 dan 5 ini adalah Y-nya yang akan dihilangkan dengan cara menghasilkan nilai Y yang sama. Untuk menyamakan nilai Y-nya ini, persamaan 5 dikalikan dengan 0,264 dibagi 5,2 agar menghasilkan nilai Y yang sama. Jadi 0,264 dibagi 5,2 dikali min 5,2Y ini hasilnya min 0,264Y. 0,264 dibagi 5,2 dikali dengan 12,7 itu hasilnya 0,645Z. 0,264 per 5,2 dikali 50 itu hasilnya 2,5. Jadi hasilnya itu Y 0,264Y ditambah min 0,264Y itu hasilnya 0 karena positif bertemu dengan negatif. Dan
0,214Z ditambah 0,645Z itu hasilnya 0,859Z. 20 ditambah 2,5 hasilnya 22,5. Nah, kemudian Z sama dengan 0,559 ini pindah ruas ke arah kiri, ke bawah 22,5 ini menjadi 22,5 per 0,859 yang hasilnya adalah 26,2. Jadi Z ini sama dengan 26,2 atau 26,2%. Selanjutnya itu substitusi nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi 0,264Y ditambah 0,214Z sama dengan 20. Kemudian nilai Z disubstitusi ke persamaan 4. Jadi 0,264Y ditambah 0,214 dikali dengan nilai Z tadi yaitu 26,2 sama dengan 20. Hasil perkalian antara 0,214 dikali 26,2 itu adalah 5,6. 5,6 ini dipindah ruaskan ke arah kiri menjadi 20 dikurang 5,6. Jadi hasilnya itu 0,264Y sama dengan 20 kurang 5,6 adalah 14,4. Kemudian untuk menentukan nilai Y-nya, 0,264 ini dipindahkan ke bawah 14,4 menjadi 14,4 dibagi 0,264Y. Jadi hasilnya Y adalah 54,5 atau 54,5%. Selanjutnya persamaan 1. Disubstitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi X tambah Y tambah Z sama dengan 100, kemudian nilai Y dan Z-nya karena sudah diketahui jadi disubstitusi ke persamaan 1. X tambah nilai Y 54,5 ditambah nilai Z 26,2 sama dengan 100. X sama dengan 100, 54,5 dan 26,2 ini dipindah ruaskan ke arah kanan, jadi dari positif menjadi negatif sehingga menjadi 100 kurang 54,5 dikurang 26,2. X sama dengan 19,6 atau 19,6%. Jadi ransum dengan protein kasar 15% dan energi metabolisme 2850 kcal per kilogram, konsentrat sebagai X, jagung sebagai Y, dan dedak sebagai Z. Konsentrat itu yang digunakan sebesar 19,6%, jagung yang digunakan yaitu sebesar 54,2%, dan dedak yang digunakan itu sebesar 26,2%. Baik, itulah tadi 3 metode yang bisa kita gunakan dalam penyusunan ransum. Menurut kalian, mana nih yang paling susah? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.